Salam damai Kristus. Dalam video ini saya menjawab pertanyaan yang masuk, yaitu masih perlukah imam dalam kekristenan? Sebenarnya sudah banyak literatur yang membahas mengenai hal ini. Namun saya akan membahasnya secara singkat dan sederhana agar mudah untuk dimengerti. Semua orang Kristen tahu bahwa Perjanjian Lama tidak terpisahkan dari Perjanjian Baru. Ibarat jembatan, Perjanjian Lama adalah separuh awal dari badan jembatan, dan Perjanjian Baru adalah separuh akhir dari badan jembatan. Penekanan dalam Perjanjian Lama adalah gambaran secara jasmani, sedangkan dalam Perjanjian Baru adalah pemenuhannya secara rohani. Perjanjian Lama diperbaharui dalam Perjanjian Baru. Dari beberapa hal yang diperbaharui, salah satunya adalah mengenai penyembahan. Dari sejak manusia pertama hingga akhir zaman, penyembahan kepada Allah tidak akan pernah hilang. Sejak semula, Allah telah mengajarkan kepada manusia bahwa penyembahan haruslah dengan cara mempersembahkan kurban yang pantas. Dengan maksud untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada hidup, maka manusia yang telah terpisah dari hidup, telah terpisah dari Allah, yang berarti telah mati, harus mempersembahkan kurban yang mengandung darah, sebab dengan kematian binatang yang dicurahkan darahnya itu melambangkan substitusi atau pengganti mati, karena darah melambangkan nyawa, dan mati harus diganti dengan mati. Kematian manusia digantikan dengan kematian binatang kurban, sehingga manusia bisa mendekat kepada hidup, mendekat kepada Allah. Itulah inti dari penyembahan yang diajarkan Allah kepada bangsa Israel, yang nantinya pada Perjanjian Baru adalah pemenuhannya. Jadi, arti sebenarnya dari penyembahan adalah mempersembahkan kurban yang mengandung darah kepada Allah, sehingga kita bisa mengetahui siapa ilah bagi seseorang dengan melihat kepada siapa dia mempersembahkan kurban. Dan ketentuan dari Allah ini berlaku untuk selama-lamanya, sebab Yesus sendiri mengatakannya, yaitu yang tercatat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 21-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Sekarang mari kita lihat kalimat yang ada dalam ayat itu. Apakah yang dilakukan orang Israel di Yerusalem? Mereka menyembah Allah di Yerusalem. Bagaimana cara mereka menyembah Allah? Yaitu mereka mempersembahkan kurban di bait Allah yang berada di Yerusalem. Mempersembahkan kurban itulah penyembahan. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa penyembahan sudah tidak perlu lagi dilakukan, tapi Dia mengatakan bahwa penyembahan tidak lagi harus berada di Yerusalem. Itu berarti bahwa penyembahan kepada Allah, yaitu mempersembahkan kurban kepada Allah, akan dilakukan di seluruh penjuru dunia. Itu berarti persembahan kurban kepada Allah
tidak akan pernah dihilangkan sampai kapanpun. Dan itu juga berarti bahwa orang yang bertugas mempersembahkan kurban kepada Allah, yaitu imam, akan selalu ada sampai kapanpun. Sebab salah satu tugas dari imam sejak zaman Perjanjian Lama ialah mempersembahkan kurban. Memang betul bahwa Yesus telah memenuhi perlambang kurban hewan dalam Perjanjian Lama dengan kurban tubuh dan darahnya di kayu salib. Sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan kurban yang sempurna untuk pengampunan dosa, untuk pendamaian antara Allah dan manusia, dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dan kita sebagai pengikutnya diajar oleh dia untuk tetap mempersembahkan kurban yang sempurna itu, yaitu tubuh dan darahnya, sebagai penyembah-penyembah Allah sejati. Kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran jika kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab tubuh dan darah Kristus itulah satu-satunya persembahan kurban yang layak dipersembahkan kepada Allah. Jika dalam Perjanjian Lama, manusia hanya bisa mendekat kepada Allah dengan persembahkan kurban binatang, maka dalam Perjanjian Baru, manusia bukan hanya mendekat, namun menyatu dengan Allah dalam persembahan kurban tubuh dan darah Kristus yang kemudian kita makan dan minum dalam Ekaristi. Itulah arti dari menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah adalah roh dan Kristus adalah kebenaran. Kita semua tahu bahwa Ekaristi adalah ibadah kurban. Bukan berarti Yesus Kristus disalibkan berulang-ulang dalam setiap Ekaristi, namun kurban tubuh dan darahnya 2000 tahun yang lalu itu dihadirkan kembali melalui perkataan imam dan kuasa dari Yesus sendiri yang diterima oleh para rasulnya dan kemudian diteruskan hingga kepada para imam melalui tahbisan imamat. Lalu jika hanya tubuh dan darah Kristus yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah, apakah kita juga bisa mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita? Seperti pekerjaan, karya dan talenta, perbuatan-perbuatan baik kita. Sebenarnya, tidak ada yang layak dari kita untuk dapat dipersembahkan kepada Allah. Namun kita bisa mempersembahkan apa yang ada pada diri kita kepada Allah dalam kurban misa, seperti yang telah digambarkan dalam Perjanjian Lama, yaitu jika ada orang miskin yang ingin mempersembahkan kurban di bait Allah, namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli binatang kurban, bisa dengan menyatukan persembahannya itu, yaitu roti yang terbuat dari tepung, dengan persembahan kurban binatang dengan cara menaruh di atasnya. Dengan gambaran dalam Perjanjian Lama seperti itulah kita bisa mempersembahkan apa yang ada pada kita, yang sebenarnya tidak layak untuk dipersembahkan kepada Allah, dengan cara menyatukannya dengan persembahan tubuh dan darah Kristus pada saat kurban misa. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah penyembahan kepada Allah dengan mempersembahkan kurban yang layak tidak akan pernah dihilangkan hingga akhir zaman. Dan selama itu pula selalu diperlukan imam sebagai orang yang bisa merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus melalui kuasa yang diberikan Yesus sendiri kepada para rasul, yang diteruskan kepada para penerusnya melalui tahbisan imamat. Dengan demikian roti dan anggur yang pada hakikatnya adalah tubuh dan darah Kristus menjadi kurban persembahan yang sempurna dan layak yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahan sejati, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran.
Demikian video singkat dari saya, semoga bisa menguatkan apa yang telah kita imani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat 5 dan 2, untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.